Oke bosku, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mekanik, sahabat sesama profesi. Mungkin di daerah Anda pernah ada pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan kawan-kawan. Saya pun pernah ada pernyataan teman-teman saya yang menyatakan mekanik Indonesia itu lebih hebat daripada mekanik Jepang. Karena kan alasannya mekanik Indonesia bisa memperbaiki kendaraan lama, itu bisa dipasangkan kendaraan lain atau bisa diolahkan ke spare part lain. Kalau di Jepang itu orang tidak bisa katanya. Dengan pernyataan itu dia mengklaim mekanik Indonesia lebih hebat daripada mekanik Jepang. Karena mobil-mobil lama, motor-motor lama itu di Jepang sendiri sudah tidak ada lagi, atau di negara luar sendiri sudah tidak ada lagi. Kalau di Indonesia tidak bisa dipasangkan barang ini, bisa dicocokkan dengan barang yang lain. Mendengar pernyataan seperti itu, setuju atau tidak setuju, ada atau tidak ada pertanyaan itu kepada teman-teman, kepada saudara-saudara. Saya sebagai mekanik, saya akan jawab menurut analisis saya itu fix salah, fix itu tidak benar. Logikanya teman-teman, bukan saya meremehkan mekanik Indonesia, karena saya juga orang Indonesia, khususnya saya orang Minang, orang Padang. Kalau di daerah saya banyak pernyataan seperti itu bagi senior-senior saya. Maka saya jawab itu fix salah. Logikanya teman-teman, di Jepang itu belum kita mengenal senjata, belum kita mengenal baju, dia sudah menjajah kita. Dia sudah punya senjata, dia sudah punya kendaraan, baik itu kendaraan mobilisasi atau kendaraan perang. Bikin pesawat saja dia sudah bisa, bikin kereta dia sudah bisa. Kita belum mengenal apapun. Tidak mungkin kita itu lebih hebat daripada dia. Di negara luar atau di negara Jepang itu, makanya tidak ada kendaraan lama. Menurut saya itu sistem pemerintahannya teman-teman. Kalau di negara luar saya pernah dengar pajak kendaraan apabila itu tahunnya sudah rendah itu semakin mahal. Kalau tahunnya tinggi, kendaraan baru itu pajaknya lebih kecil dibandingkan kendaraan lama. Tujuan pemerintahannya menurut saya supaya itu rakyatnya lebih berkembang dan lebih berinovasi, supaya menciptakan kendaraan baru dan tidak terfokus kepada kendaraan lama. Karena kendaraan lama kalau di negara luar itu adalah rongsokan. Makanya dia suka kalau bule-bule pergi ke Indonesia, dia cari kendaraan lama. Tujuannya mengingatkan memori zaman-zaman kakek atau neneknya dulu. Jadi setuju atau tidak setuju teman-teman, itu tergantung kepribadian teman-teman sendiri atau penganalisis teman-teman sendiri, saudara-saudara sendiri. Tapi juga ada pernyataan orang-orang, kenapa Cina lebih canggih daripada Jepang, kenapa Cina lebih maju daripada Jepang, padahal dia juga dijajah sama Jepang. Ada juga analisis saya, kalau Cina itu perkembangannya kelihatan pesat, bahkan produksi apapun dia sekarang dia bisa, dia lebih hebat dibandingkan negara-negara lain, lebih canggih atau lebih detail pada negara-negara lain. Kalau bagi Indonesia, jangankan kita membuat produk baru, memperbaiki aja kita sudah kelimpungan teman-teman. Kalau di Jepang, kalau negara-negara luar, daripada dia bikin yang baru, daripada dia memperbaiki produk lama, bandingan dia bikin yang baru. Karena biayanya tidak begitu jauh beda.
kalau kita nggak bisa bikin, makanya kita memperbaiki gimana pun caranya supaya konsumen itu bisa puas dengan hasilnya. Tentu kita cocokkan barang yang lain, spare part yang lain ke barang yang akan kita perbaiki ini. Kalau di negara luar, negara Jepang, pertama ekonominya bagus, makanya dia mending bikin atau beli yang baru daripada mencocokkan spare part yang lain. Untuk itu, kalau bagi saya, kalau ada pernyataan orang Indonesia, mekanik Indonesia lebih hebat daripada mekanik Jepang, itu mungkin ada, tapi tidak beberapa orang. Tapi kalau dia bilang Jepang, itu termasukkan semuanya. Kalau dia bilang Indonesia, berarti kan semua mekanik Indonesia. Kalau bagi saya, secara kalkulasi, semua mekanik Indonesia dibanding semua mekanik Jepang, teknisi Indonesia dengan teknisi Jepang, itu lebih hebat orang Jepang. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu, bagi saya cuman pembodohan publik. Tapi kalau ada kita mengambil positifnya, anggap itu inspirasi supaya mekanik Indonesia lebih maju lagi, lebih inovatif lagi, lebih berinspirasi lagi, lebih maju lagi. Jadi kalau saya tidak berbicara secara teori, saya cuma berbicara secara fakta di lapangan dan mendengar atau membaca apa yang pernah saya baca, pernah saya lihat. Jadi makanya saya sekarang membahas itu karena saya sekarang lagi istirahat, teman-teman, habis makan, kita lagi istirahat. Jadi untuk itu semuanya, kalau ada pernyataan saya yang salah, pernyataan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, khususnya sahabat-sahabat sesama mekanik atau orang Minang, orang Padang, semuanya yang dari kampung, yang dari rantau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.